Oke, selamat malam untuk Pak Ruki. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat, yaitu program inventarisasi. Di sini kami memakai beberapa library, yaitu ada stdio.h, itu untuk komen-komen yang sangat fungsi-fungsi yang sangat sederhana. Terus ada stdlb itu untuk clear screen, terus ada string untuk memainkan string, time juga untuk memainkan timestamp. Di sini karena kita memakai timestamp. Terus ada unistd itu untuk maksudnya si type itu untuk memainkan karakternya karena kita perlu input dari usernya. Terus ada unistd itu adalah untuk sleepnya. Terus ada conio.h itu untuk ininya, bagian fungsi-fungsi lainnya yang kami pakai di situ. Oke, mungkin lanjut aja. Jadi di sini ada prototipe yang telah kami buat, langsung lanjut aja. Terus ada masuk ke program utamanya. Jadi kita di sini deklarasi dulu, terus ada for. Nah, for di sini itu untuk mengosongkan semua isi dari struct array. Lanjut, itu kita ada fungsi baca dari file yang kita buat di proses file.h. Nah, jadi baca dari file itu adalah untuk membaca semua data yang telah kita save ke dalam file. Oke, lanjut aja program awal. Jadi di sini kita memakai do while untuk user agar user itu bisa terus berulang memakainya sampai user memilih untuk keluar dari program, yaitu nomor 7. Oke, lanjut. Jadi kita punya beberapa switch case di sini itu untuk masing-masing fungsinya, yaitu tambah barang, baca barang, ubah barang, hapus barang, terus ada searching dan juga panduan. Lanjut aja. Nah, jadi di sini kita punya fungsi namanya tambah barang. Tambah barang itu adalah untuk menambah barang pastinya. Terus kita deklarasi dulu dan kita memakai do while di sini agar pengguna itu bisa menginput berulang kali. Nah, di sini karena kita di awal ditanyakan sentinel itu, jadi kita bisa masukkan berapapun produk yang kita mau. Lanjut aja. Jadi di sini ada 3 kali for. Yang pertama adalah untuk mengecek apakah tempat itu kosong atau tidak. Terus for yang kedua itu untuk maksudnya X yang kedua itu untuk memasukkan kode produk yang berulang kali karena kita tuh mau masukin beberapa produk. Terus lanjut ke for yang ketiga itu untuk ngecek apakah kode produk udah ada atau belum. Lanjut aja. Oke, nah selanjutnya masukin nama produk dan jumlah produk yang dimasukkan. Nanti timestamp-nya akan muncul sendiri. Lanjut. Oke, nah di sini tulis ke file itu fungsinya ada di proses file yang gunanya untuk memindahkan data dari yang diinput user ke dalam file text yang akan nanti buat. Lanjut. Oke, jadi selanjutnya ada void baca barang. Itu adalah suatu fungsi yang awalnya kita itu deklarasi. Terus kita bisa milih sorting karena ini datanya di sorting dulu. Kita bisa milih di antara 3 case ini. Nah, nantinya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai sorting. Lanjut aja. Jadi nanti ada ini fornya adalah untuk ngecek ada berapa banyak barang yang ada. Itu digunakan untuk last index yang nanti bakal dipakai di dalam sorting ini yang dijelasin sama teman saya nantinya. Nah, terus jadi di sini kita hanya menampilkan barang-barang yang sudah disorting saja gitu. Lanjut, jadi ada fungsi lainnya namanya itu ubah barang. Ini bakal dijelasin sama teman saya. Oke, baik, saya take over ya. Saya Vincentius Andrian, jadi ingin menjelaskan untuk ubah barang. Jadi seperti fungsi sebelumnya selalu ada ini ya, deklarasi itu, terus user tuh diminta untuk memasukkan kode atau ID barang yang diupdate. Terus dijalankan sebuah loop for itu untuk mengecek apakah barang itu ditemukan gitu. Kalau misalnya ditemukan, nanti baru akan diminta lagi input jumlah barang yang terbaru gitu, dan segala macamnya, ada tampilannya di situ. Nah, terus itu kan ada penggunaan follower juga, jadi agar tidak sensitif. Terus kalau misalnya user mengiyakan akan dilakukan, kalau tidak end gitu akan dibatalkan, kalau lainnya akan diberikan warning gitu. Terus itu akan filenya akan ke return lagi yang data txt-nya, dan user bisa kembali ke main menu. Terus untuk hapus barang, ini untuk menghapus secara penuh gitu, jadi benar-benar dihapus dari database gitu. Jadi sekali lagi diminta kodenya gitu.
Jadi kita minta kodenya agar spesifik yang dituju gitu. Jadi kita minta kodenya saja. Nah, kalau misalnya ditemukan, baru ditanya kembali apakah user itu yakin gitu. Dan misalnya kalau iya, nanti kita dilanjutkan lah itu perintahnya. Kalau N tidak, ya dibatalkan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya barangnya tidak ditemukan, itu ada warningnya sendiri gitu. Terus itu juga di overwrite lagi filenya, kita bisa save dengan yang baru. Lanjut. Lalu searching ini kita pakai sequential searching gitu. Terus user ditanyakan berapa banyak gitu kan ininya, banyak pencarian yang dilakukan gitu. Nah, jadi kita pakai sistem array 2 dimensi di sini. Jadi user bisa melakukan sebanyak itu, hanya variabel banyak itu user bisa melakukan pencariannya. Langsung ke bawah juga. Itu kalau misalnya ditemukan akan diproses, kalau tidak ditemukan akan diberikan warning. Lalu sorting ini yang spesial di sini pakai bisa pakai ID, bisa pakai name, bisa pakai timestamp, dan itu sifatnya rekursif gitu. Jadi kita implementasi rekursifnya di sini gitu. Terus itu ada pertukaran tuh untuk sebagai pertanda bahwa ada pertukaran gitu. Jadi kalau misalnya pertukaran itu nilainya sama dengan 0 sampai fungsi itu selesai, berarti itu menandakan bahwa semua array itu sudah tersorting dengan baik, sehingga tidak perlu dilakukan untuk rekursi yang berikutnya gitu. Udah, sebenarnya kalau bawah tuh hanya panduan saja, jadi itu fungsi yang sifatnya menjelaskan saja ke user, jadi tidak ada teknis perlu yang dijelaskan gitu. Boleh dilanjut yuk buat demonstrasi. Oke, saya lanjut. Nama saya Muhammad Rizal Putra. Saya akan mendemonstrasikan program inventaris yang kita buat dari kelompok 7. Jika kita buka ya EXE-nya, itu kita akan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Brian, kita akan ditampilkan sebuah menu dari 1 sampai 7. Kita bisa mulai dari yang pertama dulu. Kita bisa mengklik nomor 1 untuk menambahkan barang. Misal kita ingin menambahkan 2 produk, sama 10002 dan yang kedua 100 dengan nama meja belajar misalkan. Jumlah produknya ada 2. Nah, akan diminta lagi untuk produk ketiga, produk 3 dan 10.003 dengan nama pensil yang berjumlah ada 6. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam file data.txt. Kita bisa melihatnya menampilkan semua barang. Misalkan kita ingin sort by timestamp, kita bisa lihat dia akan disort dari yang paling awal dimasukkan. Ini kita sudah memasukkan pertamanya 1001 meja, terus meja belajar, terus pensil, seperti yang kita masukkan. Terus ketiga ada mengubah barang. Kita misalkan ingin merubah jumlah barang yang sudah kita input. Misalkan yang meja tadi 1001. Oke, 10.001 barang sudah ditemukan. Sekarang kita ingin memasukkan jumlah yang terbaru. Oke, berarti ternyata meja itu ada 9 pieces. Oke, berarti kita sudah berubah dan sudah masukkan ke data.txt, jumlah barangnya ada 9. Apakah user setuju atau tidak, tinggal dipencet Y, terserah caps lock atau tidak. Perubahan berhasil dilakukan. Kita bisa lanjut ke menghapus barang. Misalkan saya ingin menghapus pensil, berarti kita masukkan ID pensil. Betul, pensil itu jumlah barangnya 6. Apakah setuju? Ya, berhasil telah dihapus dari database. Oke, sekarang kita bisa mencari barang juga, bisa mencari barang. Kita mencari misalkan berapa banyak yang ingin mencari, kayak satu aja. Nama barang misalkan meja. Nah, meja ternyata di kodenya ada 10.001, di mana jumlah barangnya 9. Oke, setelah itu terakhir ada panduan ini menjelaskan fungsi dan bagaimana cara kerja program kita. Di sini juga ada nama dan kelompok 7. Sekian dari kami kelompok 7 atas program inventarisasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.